mau niat ibadah sama saya, saya nggak bisa ngasih apa-apa, niatnya udah ibadah aja ke Allah gitu kan. Cobaan tampaknya masih enggan berlalu pergi dari istri almarhum Ustadz Jeffrey Abu Hori Pipik Dian Irawati. Kali ini nama baiknya dipertaruhkan dengan kemunculan seorang wanita yang mengaku kecewa dengan pelayanan Biro Perjalanan Umroh di mana Pipik menjadi ikonnya. Ibadah umroh Pipik bulan Januari lalu adalah umroh pertama Pipik tanpa almarhum Uje. Pipik dan keempat anaknya serta para sahabatnya termasuk dalam rombongan berjumlah 150 orang yang bertolak ke Tanah Suci untuk beribadah umroh plus wisata religi ke Turki. Perjalanan umroh itu begitu berkesan bagi Pipik lantaran banyak kenangan ketika bersama almarhum Uje di sana. Namun tidak demikian halnya dengan jamaah lainnya yang berada satu rombongan dalam biro perjalanan yang sama dengan Pipik. Salah satu jamaah bernama Dwi Novita mengaku sangat kecewa dengan fasilitas dan pelayanan buruk yang diberikan pihak biro perjalanan karena tak sesuai dengan perjanjian. Tak hanya itu, Dwi Novita dan beberapa jamaah lain pun harus gigit jari karena tidak bisa berangkat ke Turki yang seharusnya menjadi satu paket perjalanan umroh meskipun pada akhirnya mendapat uang ganti rugi. Ini mau komplain kemana lagi? Otomatis kita komplain ke grup, di mana di grup kita yang grup kedua ini ada Ibu Linda in charge di situ. Sampai akhirnya saya berdebat panjang lebar sama Ibu Linda. Intinya saya hanya bicara sama Ibu Linda bahwa di mana uang nasabah yang sudah ditarik di awal, uang jamaah yang sudah ditarik di awal, bagaimana penanganannya? Kalau penanganannya, manage-nya dengan baik, kita tidak akan terlunta-lunta seperti ini. Jadi diapakan itu uang-uang jamaah yang sudah ditarik di awal? Saya pernah ikut travel, tapi saya tidak pernah ditarik lunas di awal. Sampai di sana saya dikejutkan lagi dengan fasilitas yang memang tidak seperti yang seharga yang saya bayar. Saya di sana tidur dikasih berlima, berempat waktu di Mekah. Ini yang mengagetkan saya gitu loh. Dan akhirnya pun kita menemukan kejanggalan-kejanggalan dari kita tidak dikasihnya anduk. Kalau kita dikasih hotel berbintang kan pasti anduk dipikirkan. Kalau memang itu jatah untuk 4 orang harus ada anduk, ya kan? Ini nggak ada sama sekali gitu loh. Jadi cuma satu, terpaksa kita cari-cari beli handuk gitu. Pipik yang telah mendengar protes salah satu jamaahnya mengaku turut prihatin dengan kejadian ini. Menurut Pipik, kekecewaan jamaah semestinya menjadi tanggung jawab pihak biro perjalanan. Sementara pihak biro travel tersebut justru seolah lepas tangan dengan kejadian ini. Hanya sebuah pesan singkat dari Linda Setiawati yang merupakan pimpinan biro travel tersebut yang menyatakan bahwa ia tidak bersedia melayani wawancara ketika dimintai keterangan oleh sebuah media cetak hiburan. Ia pun enggan melayani protes dari para jamaah. Dari kita yang tidak kenal di rombongan itu, kita tidak dapat tegur sapa. Padahal kalau mau diikutin rutenya, Ibu Pipik harusnya bergilir. Dia ada di mobil rombongan pertama, kedua. Dia karena dia ikon, dia harusnya bergilir. Paling tidak satu hari di rombongan kita disapa, kita udah senang. Bukan senang karena apa dia sosoknya yang kuat dari istrinya almarhum, bukan juga. Kita silaturahmi kok. Nasik saya udah bilang, hati-hati kita luruskan niat ya. Jangan sampai kita niatnya kepengen umroh sama Umi Pipik gitu. Malu sama Allah nanti. Ya Allah uji, sayanya diuji, jamaah diuji. Nanti banyak yang kecewa, sakit hati. Orang saya bodoh ilmu gitu kan, nggak punya apa-apa gitu. Cuma hanya ditugaskan sama Allah untuk ibadah di sana gitu kan. Rupanya bukan hanya tak puas dengan pelayanan Biro Perjalanan Umroh, Dwi Novita pun memendam kekecewaan mendalam pada Pipik Dian Irawati. Dwi Novita mengaku tidak mendapat tegur sapa ataupun pencerahan rohani dari istri pendakwah kondang itu. Sementara Pipik berdalih, ia hanya sebagai ikon Biro Travel dan bukan pembimbing dalam rombongan umroh itu. Bahkan dari jauh-jauh hari, mantan model remaja itu sudah mengingatkan untuk memantapkan niat beribadah dalam perjalanan
perjalanan ini dan bukan karena ada dirinya dalam rombongan. Lantas apakah Pipik merasa dimanfaatkan pihak biro perjalanan? Dan tidakkah Pipik merasa khawatir nama baiknya akan tercoreng dengan adanya kejadian ini? Kalau untuk urusan fasilitas hotel atau biaya atau apapun itu urusan travel ya, saya nggak tahu apa-apa. Kalau saya kan hanya sebatas ikut aja ya, sebatas ikut, suruh nyari orang ya saya nyari orang ya, gitu. Untuk bukan ngebimbing buat diri saya yang bodoh ilmu aja susah, suruh ngebimbing orang lain. Semua pasti diuji sama Allah ya, semua pasti diuji sama Allah. Kalau ibadah kan di sana harus kita niatkan, benar-benar kita niat ibadah, pengen ke tanah suci ya, yang kita temuin siapa sih kalau bukan Sang Maha Suci ya. Maka apa yang tugas kita ya sucikan aja namanya, udah nggak usah punya niat-niat yang lain ya. Mau niat ibadah sama saya, saya nggak bisa ngasih apa-apa, niatnya udah ibadah aja ke Allah gitu. Apa yang harus kita takutkan sih? Nama kita jelek, kenapa kita harus takut gitu kan? Kenapa kita harus ini? Kenapa harus marah gitu kan? Itu semua kan urusannya Allah ya. Tugas saya terserah gitu ya, misalkan ya kalau ada yang kurang dari diri saya cuma minta maaf. Berarti umrohnya karena saya mah nggak bisa ngasih apa-apa, mohon maaf kalau saya salah gitu ya.